Ternyata banyak banget masyarakat Indonesia itu yang nggak paham konsepnya subsidi. Hutang PLN 500 triliun padahal 280 juta rakyat bayar listrik tiap bulan. Kira-kira kemana duit itu? Kenapa Pertamina selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas? Ya, karena keduanya sama-sama badan usaha milik negara, atau biasa kita sebut dengan BUMN. Satu punya Indonesia dan satu punya Malaysia. Kalau Pertamina tidak boleh memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia itu sendiri, bubar aja Pertamina. Bawa masuk Petronas. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dari segi banyaknya penduduk Indonesia yang nominalnya itu ratusan juta, ternyata rakyat Indonesia ini tak paham yang dinamakan bersubsidi. Barang subsidi itu macam mana? Sampai-sampai ada statement yang mengatakan macam ini, hutang PLN 500 triliun. Padahal 282 juta rakyat bayar listrik tiap bulan. Macam mana masih ada hutang? Rakyat ratusan juta bayar rutin setiap bulan. Macam mana boleh mempunyai hutang sampai 500 triliun rupiah? Video ini dibahas oleh salah satu seorang influencer Indonesia. Sekarang kita simak saja videonya. Ternyata banyak banget masyarakat Indonesia itu yang nggak paham konsepnya subsidi. Hutang PLN 500 triliun padahal 280 juta rakyat bayar listrik tiap bulan. Kira-kira kemana duit itu? Aneh ya, selamat datang di Indonesia kawan. Barusan aku lihat video ini kok kayak gimana gitu ya. Terus ada komen yang sama kayak Pertamina juga katanya rugi dan lain sebagainya. Gini loh ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang terhormat, para warga TikTok, Pertamina dan PLN itu sudah mensubsidi. Kalau PLN itu mensubsidi tarif dasar listrik untuk penggunaan 450 kWh. Sedangkan kalau Pertamina itu mensubsidi solar dan pertalite. Harga yang kalian nikmati sekarang itu hasil dari subsidi. Kalian menggunakan pertalite itu subsidi. Sebenarnya bukan harga 10.000. Kita ambil ibarat saja, ini ibarat. Subsidi itu kayak gini loh. Harga aslinya 15.000, kemudian disubsidi 10.000. Otomatis kan nombok toh 5.000. Kalau misalkan itu terjadi di Pertamina ya. Ini gambarannya aja. Ini misalkan kayak terjadi di Pertamina, harga awal itu harusnya 15.000, dijual dengan harga 10.000. Otomatis Pertamina itu mensubsidi 5.000 per liter. Otomatis Pertamina itu nombok. Sama halnya kayak PLN. Tarif dasar listrik PLN itu misal ya 10.000 per kWh. Kemudian disubsidi jadi 5.000 per kWh. Otomatis PLN itu nombok 5.000 per kWh. Makanya mereka PLN sama Pertamina itu bisa bilang merugi ya, karena ini. Kalau sampean ini nggak mau Pertamina atau PLN itu bikin wacana merugi, ya udah sekalian aja wis hilangkan subsidi biar kita mandiri sekalian. Waduh, gimana? Paham kan ya konsepnya subsidi itu seperti apa? Jadi konsepnya subsidi itu untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati listrik, terus BBM murah. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah dibantu, ya mbok ya minta tolong jangan bikin story kayak gini, jangan bikin video kayak gini. Terus ini siapa yang memberikan barang subsidi ini, geng? Ya pemerintah kita yang bertujuan untuk membantu rakyat-rakyat sekecil macam kita ini, dibantu berupa subsidi. Macam bahan bakar minyak ada subsidi, tongges itu ada subsidi. Karena rakyat Konoha ini tak paham dengan subsidi, sampai-sampai pemerintah itu menuliskan tongges itu kalimatnya ada
Tongges hanya untuk rakyat miskin. Itu sebenarnya tamparan yang cukup pedas untuk para netizen Konoha yang tak paham ini, guys. Jadi orang yang mampu biar tak beli barang itu macam itu, bukan untuk memalukan rakyat kecil. Gitu ya. Maka dari itu, kalau kita tak mau Pertamina itu rugi, tak mau barang yang bersubsidi itu rugi, ya kita harus mensupport pemerintahan kita. Dari segi apapun, dari segi pembangunan, apapun lah kita support aja. Yang penting baik dan benar kita support. Tak payah buat viti-viti yang tidak-tidak, apalagi viti-viti yang kita tak paham. Takutnya nanti menjadi berita hoax dimakan oleh generasi pemuda kita di Indonesia. Kedepannya semakin hancurlah masa depan pemuda Indonesia kalau selalu ada viti-viti macam ini. Ini ada juga pemuda Malaysia yang membahas, yang mengulas tentang barang bersubsidi di Malaysia. Nah, kita boleh buat perbandingan di sini. Kita simak dulu videonya. Kriteria kelayakan dan mekanisme pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 akan diumumkan seawal mungkin kepada rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata perkara itu akan dilakukan secara berfasa dan dibincangkan dalam kabinet. Baik, tak lama lagi kita akan dapat tahu dua perkara penting di dalam pensasaran semula subsidi petrol RON 95 ni, iaitu yang pertama adalah mekanisme pelaksanaan dia dan yang kedua adalah siapakah yang layak untuk mendapat subsidi. Akan tetapi berkaitan dengan siapa yang layak ni, kita dah dapat bayangan bahawa 85% daripada pengguna petrol RON 95 ni tidak akan terkesan. Maksudnya mereka akan terus diberikan subsidi lah. Dan hanya 15% sahaja mereka yang ada pendapatan yang tertinggi ni akan terpaksa membayar RON 95 pada harga pasaran. Jadi yang dapat dan tak dapat ni, dia bukan lagi bergantung kepada sama adakah seseorang itu T20, M40 ataupun B40, tapi dia bergantung kepada dia punya pendapatan bersih boleh guna. Baik, sekarang kita bercerita tentang antara mekanisme dan juga antara kriteria kelayakan ni, mana satu yang sepatutnya diumumkan terlebih dahulu oleh kerajaan. Baik, pada pandangan saya antara mekanisme dan juga kriteria ni dua-dua penting. Tapi kalaulah kerajaan terpaksa memilih yang mana satu patut diumumkan terlebih dahulu, pada saya lebih baik umumkan dia punya mekanisme terlebih dahulu. Kenapa? Sebab mekanisme pelaksanaan ni dia akan menentukan keyakinan awam. Sebab apa? Yalah kan, kita selalu diberitahu bahawa antara sebab utama kenapa kita nak melaksanakan subsidi bersasar dekat RON 95 ni adalah disebabkan oleh bocoran, iaitu mereka yang tak patut dapat subsidi ni dapat pula subsidi. Tapi dengan adanya pengumuman pasal mekanisme pelaksanaan ni, jadi dia akan menentukan sejauh manakah cekapnya sistem yang akan digunakan oleh kerajaan ni untuk membendung lah bocoran ni dan juga ketidakcekapan ni daripada terus berlaku. Lagi satu, dari segi sistem teknologi yang bakal digunakan, itu pun akan memberikan keyakinan kepada rakyat. Yang lebih penting sekali, kita nak semasa kita mengepam minyak RON 95 dekat petrol ni, dia punya proses tu berjalan lancar. Kita tak nak lah bila kita isi minyak ni kemudian kita terpaksa melalui proses tunggulah apalah kan. Dan korang bayangkan kalaulah pada hari itu hari perayaan, macam mana kalau sistem teknologi yang digunakan itu tidak lancar. Jadi kalaulah kerajaan terpaksa memilih nak umumkan yang mana satu, umumkan dahulu mekanisme dia macam mana. Yang kedua, barulah umumkan dia punya kriteria. Kriteria ni sebenarnya bukan apa guys, dia adalah untuk memberitahu kita sama ada kita layak atau tidak lah nanti dapat subsidi RON 95 kan. Supaya dan bila kita tahulah kita ni dekat mana, bolehlah kita merancang kita punya kewangan. Kalaulah seseorang itu tahu yang dia berada dekat T15, maka kau kena bersiap sedialah. Jadi yang terbaik sekali adalah bukan nak umumkan semuanya dalam masa yang serentak, tapi yang lebih baik adalah pengumuman secara berfasa. Yang pertama, umumkan dulu dia punya mekanisme dia macam mana. Kedua, umumkan siapa yang layak. Dan yang ketiga sekali, distribute the information kepada rakyat sebaik-baiknya sebelum dia dilaksanakan. Akan tetapi walau apa pun hujahnya, kita kena mengakui bahawa proses pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 ni perlu dibuat. Bagi saya, apa jua
pergerakan ataupun polisi ke arah mempercekapkan kita punya sumber ekonomi ni, saya support. Sebab daripada sekarang ni kita kena bergerak ke arah satu polisi yang lebih sustainable pada masa akan datang. Okey guys, apa pula pandangan korang? Ada tak korang sebarang cadangan pandangan ke macam mana? Letak dekat ruangan komen guys. Sebelum ini Malaysia memang tak ada batasan subsidi. Jadi siapapun boleh menikmati. Yang penting tinggal di Malaysia. Termasuk saya. Dulunya itu juga menikmati barang bersubsidi di Malaysia. Ketika saya itu bekerja di Malaysia selama 8 tahun. Ketika saya itu macam merasa bersalahnya. Karena saya sebagai warga asing, tapi saya selalu menikmati barang bersubsidi di Malaysia. Karena saya bingung, kalau saya tak menikmati barang subsidi di Malaysia, saya mau beli apa? Karena kebanyakan di sana itu barang-barang itu subsidi dari segi bahan minyak terlepas tuh bahan pokok ataupun sembako ya, itu di sana itu semuanya disubsidikan. Jadi saya bingung. Lepas itu saya tanya kepada warga tempatan Malaysia, "Bang, saya boleh tak beli barang bersubsidi?" "Boleh, siapa larang?" Macam itu. Boleh aja, asalkan kita memakai dokumen yang resmi. Kan kita juga ada bayar pajak kepada kerajaan Malaysia setiap tahunnya yang berupa untuk membayar permit. Begitu geng. Nah, saat ini di Malaysia itu akan diperketatkan barang-barang bersubsidi, yang terutama itu ialah minyak petrol RON 92 tadi ya, akan dijadikan RON 95 itu akan kalau yang kaya tak boleh lah beli ya, belinya harus 997. Nah, ini perbedaan yang sangat jauh geng. Di Indonesia itu RON 90 sama RON 92. Yang bersubsidi itu RON 90 di Indonesia. Di Malaysia sudah tak ada lah itu. Kalau yang 92 itu Petramak yang non subsidi, dan harganya itu jauh lebih berbeda dengan yang ada di Malaysia. Coba bayangkan sekarang kita beli yang RON 92 hari ini 12.000, sekitaran 6 ringgit ya. Ya 12.000. Oh, 4 ringgit geng. 4 ringgit. Nah, kalau di Malaysia harganya itu cuma 2 ringgit saja. Sama-sama kualitasnya itu 2 ringgit lebih aja geng. 2 kali lipat mahalnya. Sementara dari segi mata uang kita ini kalah loh sama Malaysia. Malaysia itu lebih besar. Dan kembali lagi ke pembahasannya geng, ini kini Malaysia akan diperketatkan lagi, mungkin serupa dengan di Indonesia ya. Jadi ketika mau beli minyak yang bersubsidi di sel ataupun di pom bensin ya, itu harus menyertakan barcode. Macam di Indonesia pun sekarang macam itu kan. Kalau yang barang bersubsidi ataupun Pertalite itu memakai barcode ataupun scan dulu, biar tahu siapa yang patut kita kasih subsidi dan siapa yang tak pantas untuk menerima subsidi. Nah, karena adanya konten-konten macam ini, banyak juga orang-orang yang membeda-bedakan antara Petronas Malaysia dan Pertamina Indonesia. Macam video ini. Apa Pertamina selalu dibanding-bandingkan dengan Petronas? Ya, karena keduanya sama-sama badan usaha milik negara, atau biasa kita sebut dengan BUMN. Satu punya Indonesia dan satu punya Malaysia. Kedua perusahaan ini sama-sama juga bergerak di sektor migas, dan juga kebetulan kita bertetangga dengan Malaysia. Kawan-kawan sering nggak lihat orang jalan-jalan ke Malaysia foto dengan background Twin Tower? Ya, itu salah satu aset Petronas yang monumental, sudah mendunia. Lalu bagaimana dengan Pertamina? Apa aset monumental atau ingatan kolektif yang melekat di kepala kita? Ternyata padahal dari sisi penjualan, Pertamina nggak perlu susah payah cari pembeli. Satu Indonesia sudah jadi konsumen tetap. Dilihat dari umur, Pertamina lebih senior. Sebagai informasi saja, Petronas berdiri pada tahun 1974, sementara Pertamina sudah berdiri sejak tahun 1957. Beda 17 tahun. Ibarat sepak bola nih, timnas kita ini kalah telak dihajar U12-nya Malaysia. Stop. Jangan jadikan alasan impor BBM kita sebagai dalih, sehingga ongkos produksinya jadi lebih mahal ketimbang Petronas. Sebab ternyata di waktu yang bersamaan, Singapura, negara tanpa ladang minyak, bisa jadi pengekspor BBM. Jadi intinya adalah, ini hanya persoalan siapa yang lebih piawai mengelola sektor migas negara masing-masing.
Saya berminat nak menjawab pertanyaan daripada Mitija ni. Soalan dia agak panjang, boleh baca situ. Cuma saya nak bagi tahu, saya tidak pernah membandingkan antara Petronas dan Pertamina di negara kamu. Boleh semak konten-konten saya dah lepas, saya tidak pernah membandingkan satu pun. Konten saya mengatakan Pertamina segini ni tak pernah. Saya tidak pernah memburukkan. Boleh semak konten-konten saya dah lepas. Okey. Saya cuba menjawab apabila mengusik negara saya. Kan? Betul. Sebab betul, saya betul. berminat ke arah itu. Cuma baru-baru ni dalam DPR, dalam perbincangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, itu seorang anggota DPR, iaitu wakil daripada rakyat Indonesia yang berhujah di dalam DPR itu, menyatakan kalau Pertamina tidak boleh memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia itu sendiri, bubar aja Pertamina. Waduh. Bawa masuk Petronas. Jadi kita boleh tengok apa kesan dia. Okey. Saya tahu, Satu saya tahu. ungkapan yang tajam, pedih dan terbaik, bagus. Tapi dan beliau bukan bermaksud untuk bawa Petronas masuk ke Indonesia, tidak. Kan? Cuma beliau menyarankan Pertamina lebih bagus daripada Petronas. Tujuannya Itu bagi seperti itu itu. kalau ucapan itu daripada segi kefahaman saya. Dan kebanyakan tiktokers Indonesia telah menghujat beliau. Dan sepatutnya tiktokers yang ada ini terus memberi ruang, membuka ruang untuk menegur Pertamina supaya ikuti saranan beliau, buat lebih baik. Itu yang berlaku. Betul. Sebab Pertamina satu syarikat yang besar di Indonesia dengan jumlah kependudukannya banyak, dengan kepulauan dia banyak, dengan tanahnya berpuluh lipat kali ganda, ratus kali ganda daripada Malaysia. Betul. Kenapa gagal? Ini persoalan dia. Dan saya nak bagi tahu, kenapa Petronas boleh mensejahterakan rakyat Malaysia. Petronas ditubuhkan tahun 70-an. Saya dah lupa, semasa itu Menteri Keuangan itu Tengku Razali Hamzah. Ya, dah besar dah dia pun. Dan di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak. Petronas telah melabur banyak negara, termasuk di Amerika Selatan, termasuk di Asia Barat, termasuk di Eropah, termasuk di Laut Cina Selatan. Dan keuntungan Petronas itu dibawa masuk ke Malaysia. Okey. Dan Malaysia pula gunakan keuntungan itu untuk memberi kesejahteraan rakyat. Kesihatan, pendidikan, harga petrol yang murah, harga BBM yang murah. Betul. Banyak subsidi-subsidi lain. Dan Petronas juga ada universiti dia sendiri, dipanggil UTP, Universiti Teknologi Petronas. Yang banyak pelajar-pelajar di dalam itu adalah pelajar-pelajar luar negara, daripada Asia Barat, daripada Afrika, daripada Eropah, ada belajar di Petronas. Dan ada setengah daripada ada beberapa daripada mereka dapat biayaan penuh daripada Petronas. Jadi situ kita harus faham. Berbalik kepada kemenangan emas bagi negara kecil. Seingat saya, negara kecil yang lagi satu itu cuma hantar 3 atlet. San Helena dapat menangi, wanita dapat menangi emas 100 meter. Saya ingat. Itu daripada segi tubuh fizikal kita pun dah kalah. Dan mereka mendapat pencapaian dan latihan daripada pakar-pakar sukan yang terbaik. Begitu juga perenang daripada Singapura yang mana hidup di Amerika, belajar di Amerika, membesar di Amerika, mendapat latihan di Amerika. Kan beza. Malaysia tidak mampu nak ke arah itu. Dan bagi saya lah, apa pilihan terbaik untuk perbelanjaan keuangan Malaysia? Untuk mendapat pingat emas atau untuk menjana ekonomi untuk rakyat? Dan jawapan saya, jana ekonomi untuk rakyat lebih penting. Betul. Daripada mendapat emas. Betul. Makmurkan rakyat diri sendiri dulu. Itu Rakyatnya jawapan sendiri maksudnya. Terima kasih Bang Meki. Selamat bermedia sosial. Terima kasih sebab selalu ikuti konten-konten saya. Semoga ini memberi penjelasan yang lebih kepada Bang Meki. Selamat pagi. Terima kasih Pak Cik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat terdetail dan sangat
menengahi, bukan membela salah satu pihak, bukan untuk menjatuhkan ataupun mengunggulkan sebelah satu pihak ya. Meskipun dia orang itu orang asli orang Malaysia, tapi dia pun juga berbicara sesuai dengan fakta dan diungkapkan secara dengan jujur. Nah, sepertilah fakta-fakta di Malaysia. Nah, buat orang-orang ada tak yang belum paham dengan konten-konten ataupun video-video yang kita tayangkan barusan? Kalau ada, tak apa, silakan tulis di kolom komentar. Lain waktu kalau sempat kita bahas lagi. Dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Saya Zainal Story, jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.